Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Ada perdebatan yang tidak pernah selesai dengan pertanyaan begini, lebih dahulu mana, telur atau ayam? Kelompok ayam ngacung, kelompok telur ngacung, kelompok abstain ngacung. Dan saya tidak bisa menjawab karena saya juga tidak tahu. Saya hanya menunjukkan bahwa pada titik itu, bagian itu, orang masih bertanya-tanya ya, dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Lebih dahulu mukjizat atau percaya? Kok gampang iki tinimbang ndok apa pitikmu ya? Nah, ada sebagian orang yang membutuhkan tanda dulu, mukjizat dulu, hal-hal yang wow dahulu untuk dapat percaya. Kisah Injil menceritakan begini. Ketika seorang pegawai istana memohon kesembuhan kepada Yesus, Yesus memberikan pernyataan begini. "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Dengan sabda Yesus yang seperti ini mau mengatakan bahwa orang-orang pada zamannya membutuhkan tanda mukjizat dulu untuk percaya. Dan pegawai tadi tentu bukan orang lokal ya. Yang namanya pegawai itu berarti dari pihak unsur pemerintah, mana pemerintah Roma. Artinya itu bukan orang lokal. Orang di luar masyarakatnya Yesus pada zamannya. Dan orang itu mengatakan begini, disebut dalam Injil. Ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus lalu pergi. Jadi di sana ditampilkan bahwa pegawai ini tidak
mengatakan, ya sembuhkan dulu anakku, lalu akan percaya. Tidak, dia percaya dan pergi. Belum sampai ketemu anaknya, dan diberitakan oleh pegawainya anaknya sudah sembuh. Jam berapa? Jam 1. Dan kita mungkin bisa bertanya setidak-tidaknya saya, kenapa kok bukan jam 12 pas doa malaikat Tuhan, orang kenal ngono kuwi ya. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara, pesannya jelas. Ketika kita mempersiapkan Paskah, kita dibantu untuk melihat peristiwa. Percaya itu membuat segala sesuatu baru. Seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama, Allah akan menciptakan bumi baru dan langit baru. Dan yang baru dalam bacaan Injil hari ini adalah si anak sembuh. Berkat apa? Bukan kepercayaan, bukan karena menuntut tanda. Moga-moga kita juga memiliki iman itu, percaya dulu sebelum menuntut tanda. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.